457, episode 86 lingkaran kuadrat 4. Batas waktu untuk skenario itu hingga tengah malam hari ini. Sudah jam 9 malam, jadi masih kurang dari 3 jam lagi. Bagaimana sih waktu berlalu begitu cepat? Saya mendengar bahwa saat-saat bahagia akan berlalu begitu cepat. Itu pasti benar. 4 keluhan masih perlu dijawab. Dan hanya 3 jam tersisa. Tidak peduli apa, saya memotongnya sangat dekat. Sejak awal, menyelesaikan 5 misi sulit semacam itu jelas memaksanya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menggunakan itu. Biyuyah. Dr. Abyss memiliki yurisdiksi atas sub-skenario, jadi dia harus bisa mengendalikan satu saja. Juga, karena hukuman kegagalan itu bukan kematian, tetapi kematian, saya berpikir bahwa mereka tidak akan membunuh saya secara nyata, dan Biyu tidak menjawab. Di mana kamu, Biyu kecil kita yang lucu? Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, terkekeh pada nasib burukmu. Constellation, Queen of the Darkest Spring, mendesakmu untuk serius melaksanakan skenario ini. Melihat saluran itu terbuka, Biyu pasti berada di dekatnya, tapi saya memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf yang tersembunyi. Baat. Itu menyebabkan udara kosong bergetar sedikit, kemudian bola kapas dengan tanduk kecil yang menempel di atasnya keluar dari sana. Abaat. Biyu muncul dengan puff, dan mulai terkikik. Tapi aku tidak balas tersenyum. Biyu ya, saya minta maaf tentang ini, tetapi bisakah Anda, seperti, membatalkan skenario ini? Petik 2. Eohamin Baat. Saya tidak tahu apakah dia mencoba mengatakan, Eva, atau, over. Konstelasi setuju dengan probabilitas skenario yang berlaku menolak penolakan skenario. Titik. Terima terus, mungkinkah ini skenario yang menguntungkan? Konstelasi, Hakim Api Setan, berargumen bahwa skenario ini adalah keharusan bagimu. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengkritikmu, memberitahumu untuk tidak menggunakan metode pengecut. Constellation, Bal General of Justice, mengatakan bahwa jika Anda seorang kawan sejati bagi mereka, maka Anda harus menggunakan keberanian dan semangat ulat Anda untuk. Konstelasi, pedang pertama Goryo, hanya menyangkal pembatalannya. Titik. Mereka sinkron satu sama lain hanya di saat-saat seperti ini, bukan? Petik 2 titik. Ya, aku mengerti sekarang. Constellation, Most Ancient Liberator, sedang mendukung maknanya. Saya tidak bisa benar-benar terbiasa dengan pengubah baru untuk Grid Sage Heaven's Equal. Kami segera berpisah setelah skenario, perjalanan ke barat, berakhir, tetapi saya tahu kami akan segera bertemu. Bagaimanapun, siapa yang seharusnya, kepada siapa saya harus berbicara selanjutnya? Seharusnya seseorang yang memegang jumlah keluhan tertinggi terhadap saya, bukan? Saya mengamati teman-teman saya satu persatu, duduk santai bersama setelah makan malam yang memuaskan itu. Saat itulah, Midday Trees terbang menghalangiku. Apa yang kamu lihat? Oke, mari kita lewati Han Su-yong untuk saat ini. Masalahnya bukan pada level yang bisa saya perbaiki. Anda mengolok-olok saya. Saya terus mencari kandidat berikutnya. Dua berikutnya yang saya lihat adalah Yu Seng Ee dan Gil Yong Ee. Sambil melihat keduanya yang berbaring berdampingan dan menepuk perut mereka yang sedikit melotot, rasanya seperti buah baik dan jahat sedang berbisik kepadaku dari jauh di dalam pikiranku. Jika itu masalah mereka, tidak bisakah saya dengan mudah menyelesaikannya? Bahkan jika aku mengesampingkan alasan pengecut untuk saat ini, aku masih perlu berbicara serius dengan Gil Yong Ee. Sponsor Constellation Yi Gil Yong menatapmu. Meskipun dia tampak sama di luar seperti sebelumnya, status Yi Gil Yong memiliki jejak samar aura setan menembusnya. Apakah boleh berbicara dengannya sekarang? Namun, bukankah itu terlalu terbuka di sini? Constellation, Master of Skywalk, mengamati tindakanmu. Konstelasi, Lily Blooming on Aquarius, memusatkan perhatiannya padamu. Tidak hanya itu, Constellation juga mengawasi kami. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasi bintang saluran itu akan bereaksi jika aku pergi dan dengan sembarang berhubungan dengan sisi itu sekarang. Meski begitu, aku setidaknya harus berbicara dengannya. Saat ini, panggung 2, Omniscient Readers, Stage 2 sedang dalam aktivasi. Titik. Bagian dalam kepalaku berdering dengan bes. Dan skill itu diaktifkan sekali lagi. Ini terjadi agak sering belakangan ini. Saya tidak yakin apakah itu karena saya terlalu banyak membaca cara bertahan hidup, atau karena alasan lain, tapi badam, 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 badam. Suara mereka segera memasuki kepalaku. Okdok Jahyung akan datang dan berbicara dengan saya, kan? Apakah dia akan datang sekarang? Titik. Aku lebih baik memberitahunya tentang masalah Big. Aku harus memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana jika Shin Yuseng berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari milikku? Aku pasti harus mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan daripada Yi Gil Yong. Langkah saya terhenti. Titik. Tapi itu bukan karena aku takut pada anak-anak. Bagaimanapun, aku mengalihkan pandanganku ke orang yang berjongkok di sebelah mereka, sebagai gantinya. Aku rindu mereka. Yi Jihye dengan ekspresi sedih sedang menatap langit yang jauh.
Dia adalah kotak obrolan yang energi biasanya, jadi jarang melihatnya membuat wajah seperti itu. Aku bisa menebak siapa yang dia maksud ketika dia bilang dia merindukan mereka. Skenario pertama akan menjadi mimpi buruk bagi semua orang, tapi itu pasti lebih buruk baginya. Bahkan jika ada di sini untuknya, satu orang tidak bisa menggantikan orang lain. Aku tanpa kata-kata mendekatinya dan dengan ringan menepuk pundaknya. Yi Jihye menatapku ke belakang. Apa ini? Ah Jusi, Anda selesai dengan piring. Petik 2. Ya. Tunggu, apakah kamu datang ke sini karena skenario? Petik 2. Ini tidak sepenuhnya tentang itu. Tapi, aku tidak punya keluhan khusus, jadi kamu tidak perlu bicara denganku, sih. Kenapa kamu tidak berbicara dengan orang lain dulu? Petik 2. Bahkan sekarang, dia khawatir tentang orang lain. Tidak peduli seberapa parah dia terluka, dia masih memikirkan rasa sakit orang lain terlebih dahulu. Yi Jihye dari Cumuro tumbuh seperti itu. Dan dia tumbuh menjadi orang dewasa juga. Kamu bisa bicara denganku kapan saja. Jika Anda tidak ingin berbicara dengan saya, maka itu akan baik-baik saja dengan orang lain. Tapi kamu tidak harus meringkuk di sudut dan membiarkannya membara di dalam dirimu. Petik 2. Mungkin dia tidak mengharapkan saya untuk mengatakan sesuatu seperti itu, karena Yi Jihye mulai mengedipkan matanya berikutnya. Ah Jusi, jangan mencoba bersikap keren, oke? Dia menyeringai dan meninju tulang keringku dengan tinjunya yang kokoh. Saya pikir tulang saya patah atau apa. Saat ini Anda telah menyelesaikan satu keluhan. Obrolan sederhana pada level ini tidak dapat menyelesaikan masalah Yi Jihye. Bahkan kemudian, saya masih harus berbicara dengannya. Dia dengan ringan mengguncang gelas birnya dan sambil berdiri, berbicara kepada saya. Petik 2. Baik-baik saja maka, karena aku kenyang, aku harus pergi dan meregangkan anggota tubuhku sebentar. Petik 2. Kau seharusnya tidak berolahraga setelah minum, tahu. Tapi aku merasa baik-baik saja. Melihat dia mengayunkan pedangnya seperti itu, dia pastinya adalah murid tuannya, oke. Tunggu sebentar, sekarang aku memikirkannya, ada satu orang yang seharusnya paling tidak puas denganku di sini, kan? Aku cepat-cepat memindai perkemahan, tetapi anehnya, aku tidak bisa menemukan si idiot itu tidak peduli seberapa keras aku kelihatan. Hei, kamu tuli, ketika seseorang memanggilmu, kamu harus. Petik 2. Bersamaan dengan tamparan, seseorang menamparkan saya di belakang kepala. Saya melihat ke belakang dan berbicara dengan pelakunya. Hei, Han Suyong. Apa sekarang? Di mana Yu Jung Hyok? Yu Jung Hyok, dia lebih dari teh. Petik 2. Baru saat itulah dia menyadarinya juga. Jujur saja, pria itu biasanya bertindak sendiri dan sering menghilang pada kita tanpa peringatan, jadi ini seharusnya tidak muncul karena semua itu mengejutkan. Masalahnya harus dengan fakta bahwa dia tidak menghilang sendirian saat ini. Han Suyong melihat ke pintu belakang terbuka lebar, Ferragini kelas 10, dan berbicara. Petik 2. Secret Plotter, juga sudah pergi. Secretive Plotter, yang dikelilingi oleh siling spere yang transparan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk dan secara kasar berguling-guling di tanah. Dia masih tak sadarkan diri. Yu Jung Hyok diam-diam menatapnya, lalu perlahan-lahan menghunuskan pedang iblis surgawi gelap dan berbicara kepada Plotter. Aku tahu kamu sudah bangun. The Secretive Plotter perlahan membuka matanya. Ditemani oleh percikan samar, energi dari fabel melonjak ke seluruh tubuhnya. Sejenak di sana, dongeng-dongengnya kembali padanya. Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana menikmati saat-saat damai yang singkat ini. Aku tidak punya kebiasaan menikmati kedamaian dengan musuh di dekatku. Apakah kamu berencana untuk membunuhku? Itu memang langkah bijak. Namun, kamu harusnya tahu sekarang bahwa kamu tidak bisa benar-benar membunuhku. Itu benar. Secretive Plotter adalah Yu Jung Hyok yang lain. Membunuhnya berarti menciptakan garis dunia lain. Bahkan kemudian, Yu Jung Hyok tidak melepaskan pedang iblis surgawi gelapnya. Ini akan jauh lebih baik daripada melihatmu mengacaukan garis dunia ini. Plotter tertawa. Mereka berdua Yu Jung Hyeoks. Mereka mungkin telah menjalani dua kehidupan yang berbeda, tetapi sifat mereka sebagai Yu Jung Hyok adalah sama. Dan itulah sebabnya mereka bisa memahami proses berpikir satu sama lain dengan lebih baik. Apakah kamu percaya bahwa kekuatanmu sendiri sudah cukup untuk membunuhku? Tanpa fabel Kim Dokja, saat ini kamu tidak bisa bertarung melawan dewa luar. Mungkin itu masalahnya, tapi membunuhmu akan lebih mudah. Aku hanya perlu menghancurkan siling spere itu. Petik 2. Jejak keresahan yang samar melayang keluar masuk dari ekspresi Plotter. Saat ini, Secretive Plotter berada di dalam siling spere Dragon, yang tidak stabil yang dibuat oleh Uril pada giliran ke-999. Kamu sengaja tidak melepas siling spere. Jika kamu melanggarnya, maka, Hounds Chasing After the Abyss akan muncul dari celah dalam ruang dan waktu, itu sebabnya. Petik 2. Itu hanya untuk sesaat, tapi tetap saja, Yu Jung Hyok harus mencuri pandangan ke dalam ingatan-ingatan dari perubahan regresi tahun 1864 yang terukir menjadi bentang alam keabadian. Disitulah dia belajar informasi parsial tentang dewa luar. Anjing-anjing yang mengejar abis, dia belajar tentang anjing-anjing Tindalos selama waktu itu, juga.
Mereka adalah pembersih yang mampu mendeteksi distorsi dalam garis dunia. Mereka hanya bisa mengganggu dari tempat sudut di bawah 90 derajat ada. Normal yang kamu tidak akan terganggu oleh sesuatu seperti beberapa Hounds, tetapi dengan betapa lemahnya kamu, ceritanya akan sangat berubah. Petik 2. Aliran status yang dimuat ke Dark Heavenly Demon Sword tumbuh lebih tebal. Yu Jung Hyuk juga belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, jadi melawan plotter secara langsung tidak mungkin. Namun, menghancurkan Sealing Sphere seharusnya tidak menimbulkan tantangan. Ekspresi plotter berubah, mungkin setelah mencari tahu niat Yu Jung Hyuk. Itu adalah wajah seorang pria yang telah menerima sesuatu. Jadi, sama seperti pedang iblis surgawi iblis Yu Jung Hyuk akan bergerak. Opa! Kepala seseorang mencuat keluar dari semak-semak. Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Jung Hyuk terkejut dan mengarahkan kepalanya ke arahnya, berteriak. Yumiya, jangan mendekat. Petik 2. Dismay menyapu melewati ekspresinya berikutnya. Karena dia telah memusatkan semua persepsinya pada Secretive Plotter, dia akhirnya membuat kesalahan yang mengerikan. Kembali ke tempat teman kita. Tempat ini berbahaya. Petik 2. Tidak mau. Dia menjawab dengan suara dingin, sesuatu yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Yu Jung Hyuk menjawab dengan heran. Petik 2. Apa? Kau bahkan tidak kembali ke bumi sesering itu, jadi berhentilah mengomeliku. Anda berjanji untuk tinggal bersama saya selama beberapa hari, bukan? Ahjuma Sugeong dan Ahjuma Geong Ran selalu sibuk, Anda tahu. Dan aku bosan mendengarkan cerita nenek-nenek Boksun tentang masa lalu juga. Petik 2. Yumiya dengan jelas mengucapkan setiap kata saat dia melangkah maju. Penilaian Yu Jung Hyuk kabur untuk sesaat kemudian. Dia mengambil celah itu dan dengan cepat berlari menuju bagian depan, Secretive Plotter. Ngomong-ngomong, dia mirip sekali denganmu, Opa. Kamu siapa sebenarnya? Petik 2. Tak lama, dia berada dalam jarak menyentuh plotter. Yu Jung Hyuk menjadi cemas. Dia ingin mengayunkan pedangnya sekarang dan menghancurkan Sealing Sphere, tapi adik perempuannya mungkin akan tersapu arus udara jika dia membuat kesalahan sedikit pun di sini. Ketika dia mulai mempertimbangkan pilihannya, dia meletakkan tangannya di Sealing Sphere, transparan dan dengan polosnya bertanya pada sosok di dalamnya. Apakah kamu terjebak dalam hal ini? Anda ingin saya membantu Anda keluar dari sana? Petik 2. Yu Jung Hyuk sangat ingin bergerak dan menariknya menjauh dari sana sekarang. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa. Secretive Plotter sedang menatap Yumiya. Matanya bergetar karena agitasi yang sangat kuat. Bahkan Yu Jung Hyuk terkejut melihat ekspresi seperti itu muncul di wajah plotter, seseorang yang telah hidup dalam waktu yang tak terhitung. Yumiya mendesaknya lebih jauh. Ayo, jawab aku. Finn.